Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat se-Nusantara khususnya se-Provinsi Riau. Kali ini kita bertemu lagi bersama saya Setiawati. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara membuat kelas pada akun Edmodo. Nah, sebenarnya saya sudah punya kelas tapi saya coba buat kelas yang baru lagi menggunakan akun yang lain. Caranya kita ketikkan di sini edmodo.com. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah ada profil saya sebenarnya ya di sini. Coba kita gunakan yang lain, tapi nggak bisa ya, sudah masuk. Jadi caranya Bapak Ibu daftar seperti biasa menggunakan Gmail. Kemudian setelah masuk nanti kelas Bapak Ibu akan terlihat seperti ini. Di sini saya sudah menambahkan SD ya. Untuk menambahkan profil ini silahkan diklik di lihat profil ya, lihat profil, kemudian di sini bisa ditambah ya apa-apa yang ingin kita tambah yang kira-kira diperlukan. Di sini saya tidak menambah biodata, ini bisa ditambah, ini bisa tidak. Kemudian ini SD-nya Bapak Ibu bisa ya. Kemudian cari di sini misalnya SD negeri 001. Nah, di sini sudah ada SD saya. Nah, bagi yang tidak ada nanti itu tampilannya di bawah bisa kita set sendiri ya. Caranya nah, ini di sini tidak dapat menemukan sekolah Anda. Nah, di sini kita tinggal mengisikan sekolah kita, kemudian alamat ya, kemudian karena di sini sudah saya isikan jadi saya tidak bisa menambahkan lagi. Kemudian provinsi, kode pos, kode negara, kemudian kita klik tambahkan, maka otomatis akan muncul sekolah kita di sini. Nah, kemudian kita kembali ke kelas ya. Ini kelas yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini kode kelas yang akan kita bagikan kepada siswa. Caranya kita bisa share dengan copy link ini, kemudian kita bagikan ke grup. Dengan klik ini sudah tercopy ya. Mungkin jika kita ingin mengunci ke kodenya tidak bisa ada yang masuk lagi, kita tinggal klik lock code ini, kemudian ini tinggal klik selesai. Jika kita ingin berbagi dalam bentuk PDF, ini kita bisa bagi dalam bentuk PDF. Kalau dalam bentuk PDF ini nanti terdapat instruksi, selain kode kelas juga terdapat instruksi bagaimana cara siswa, orang tua untuk bergabung ke dalam kelas kita. Saya contohkan ini, kita viewkan PDF instruksinya. Kita viewkan di sini. Nah, ini ada kode kelas ya. Nah, ini nanti yang akan kita kirim ke anak. Jadi sudah ada lengkap dengan petunjuknya sekalian. Ya, jadi bukan hanya kode kelasnya, jadi sudah ada petunjuknya. Caranya kita download. Kita download ya. Kemudian kita simpan. Ini instruksi kita tuh kan namanya ya, instruksi atau undangan kelas Edmodo. Nah, kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita di mana kita menyimpan file tersebut, lalu kita kirimkan kepada, ini saya coba langsung buka. Nah, di sini sudah ada ini kemudian kita kirimkan ke dalam grup ya. Misalnya saya contohkan, saya buka grup undangan. Kalau kita ngirim dengan undangan dengan email, kita tinggal ketikkan emailnya. Misalnya saya kirim email
misalnya, kemudian kirim ya. Nah, jadi ada banyak cara, atau kita dengan mengcopy ke kode kelas ya, berbagi kode kelas ini ya, bisa kita copy. Udah, kemudian itu tadi terkait undangan. Kemudian untuk materi, dan kemudian di dalam kelas ini ketika kita memulai ya, akan ada tampilan seperti ini. Ini kita buat kelas sudah, kemudian menambahkan siswa, kita kirim pesan sambutan. Sini juga sudah saya buat, kita tinggal klik saja, kita buat ya. Kemudian kita buat dan kirim sebuah penugasan. Ini silahkan kita coba. Nah, di sini akan muncul judul tugasnya apa, kemudian instruksinya bagaimana, dan apa yang ingin kita sisipkan. Misalnya judul tugas adalah metamorfosis kupu-kupu. Misalnya, simaklah video berikut ini mengenai proses metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, kemudian kita sisipkan tautan. Ini file. Ini jika kita mau menambahkan file yang sudah kita sediakan sebelumnya pada direktori penyimpanan laptop kita, bisa file berupa soal, berupa materi. Kemudian di sini saya tidak menggunakan file, tapi saya menyisipkan tautan. Tautan saya ambil dari YouTube. Rumah belajar. Karena ini bagian atas ini ada URL. Ini yang kita kopikan. Ini materi yang sudah saya buat kita kopikan URL-nya. Hai sahabat Rumah Belajar, kali ini Oke, kemudian kita masukkan ke sini, kita kopikan, kemudian kita lampirkan. Nah, oke, sini sudah masuk ya, metamorfosis kupu-kupunya. Ketika siswa mengklik, akan langsung. Oke, kemudian kita klik tugaskan. Nah, tugaskan ini masih ada beberapa pengaturan kapan kita ingin menugaskan, kapan jatuh temponya. Misalnya jatuh temponya itu sekarang tanggal 6 ya, jatuh temponya tanggal 7 misalnya jam 12 malam. Ini kita klik kunci log after due date, artinya setelah ini tanggal 7 bulan 5 jam 12.00 ya, atau jam ini, maka siswa kita tidak bisa lagi melihat pembelajaran ini ya. Kemudian kita tugaskan. Oke. Tuh ya. Sudah kita tugaskan. Sudah selesai, kita tutup. Kemudian kita kembali lagi ke, kita tutup dulu. Nah, kita kembali lagi ke kelas. Kemudian ini kita lihat ya, ada satu lagi, kita sekarang buat dan kirimkan kuis ya. Kita klik saja. Nah, kemudian misalnya penjelasan kuisnya, judul kuisnya adalah latihan metamorfosis kupu-kupu. Instruksinya jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan video yang telah
disampaikan sebelumnya. Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan kuis. Misalnya kita pilih, di sini ada beberapa pilihan ganda, isian singkat atau apa. Nah, saya pilih pilihan ganda. Teks pertanyaannya, contoh ya, apa yang dimaksud dengan metamorfosis kupu-kupu? Kita ambil jawabannya, misalnya perubahan yang terjadi pada kupu-kupu. Perubahan yang terjadi pada makhluk hidup perubahan pada benda mati. Nah, misalnya ini hanya contoh ya, jadi soalnya masih belum apa. Jawaban benarnya misalnya adalah ini. Maka kita klik aja ya di sini. Kemudian kita kasih poinnya, karena saya ingin membuat soalnya cuma 2, jadi saya kasih poin 1 soal 50 ya. Kemudian kalau kita ingin membuat pertanyaan baru, bisa kita klik tambahkan pertanyaan baru. Jika kita ingin membuat duplikat dari pertanyaan ini, kita klik duplikat pertanyaan. Jika ingin menghapus pertanyaan ini, kita klik hapus. Jika ingin menambahkan dari bank soal yang sudah kita buat sebelumnya, kita tinggal klik ini. Tapi di sini, nah ini sudah ada, saya sudah pernah buat soal sebelumnya, jadi saya tambahkan ini karena sudah pernah buat sebelumnya. Nah, otomatis soalnya akan tertambah di sini ya. Oke, ini kita lihat, tinggal diklik di sini. Jika ingin membuat baru, caranya sama seperti ini. Kemudian kita ini, karena tadi saya ngopi ya, soalnya ada 2, saya buat juga 50 poin. Jadi ya, total poinnya ada 100 nih ya. Oke, kemudian kita klik pratinjau dulu untuk melihat bagaimana sih bentuk soal yang akan kita kirimkan kepada siswa. Ini tergantung dari koneksi internet. Oke, kemudian nah ini contohnya ya. Oke. Dan ini ada iklan-iklan masuk ke laptop saya ini. Nah, ini instruksi dari dari soalnya. Kita lanjutkan kuis. Kita klik berikut ya. Oke, ini sudah kita keluar dari pratinjau. Kita keluar. Nah, kemudian sudah selesai, kita klik tugaskan. Kita tugaskan ke siswa ya. Nah, ini tanggal pengerjaannya. Di sini saya ingin batas waktu pengerjaannya itu hari ini juga. Jam berapa ya? Oke, jamnya tetap ini nanti malam. Kemudian ini kita centangkan log after due date, artinya setelah ini siswa tidak bisa lagi mengirimkan atau menjawab soal yang kita berikan. Ini waktunya, batas waktunya kita buat 30 menit saja. Ini untuk mengacak ya, mengacak kuis. Dan ini untuk menambahkan buku nilai, kemudian menambahkan hasil. Kemudian di sini kita
Ini kalau untuk jadwal nanti ya, ini jadwal sekarang, kemudian kita klik tugaskan. Oke. Kita klik tugaskan, tutup, kemudian kita oke, ini sudah ya. Sudah dapat pemberitahuan seperti ini, berhasil ditugaskan kepada kelas 3A. Nah, tanggal terakhirnya jam 23.59 nanti malam. Baiklah, kita klik. Nah, kemudian muncullah di beranda kita seperti ini ya. Soal-soal juga materi yang sudah kita berikan. Demikian dulu tutorial kita pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.